قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Jika Allah sudah berkehendak atas hidayahnya, maka orang yang menerima sungguh akan sangat beruntung. Hidayah Allah turun kepada siapa saja. Salah satu contoh hidayah Allah turun kepada Umair bin Wahab. Dahulu penduduk Makkah menjuluki Umair bin Wahab sebagai setannya Quraisy, pembunuh bayaran. Namun ketika ia sudah mendapatkan hidayah dari Allah dengan masuk Islam, Umair bin Wahab termasuk ke dalam pejuang Islam. Allah tahu siapa yang pantas diberikan petunjuk karena Allah mengetahui segala isi hati manusia. Umair bin Wahab sebelum masuk Islam adalah salah satu orang yang paling benci dengan Islam. Ia adalah orang yang mengatur jadwal harian memerangi Islam. Dia juga terkenal sebagai pelatih militernya Quraisy. Ia sangat terampil dalam memanah, berpedang, dan mengatur strategi perang. Disebutkan dalam perang Badr, orang-orang kafir Quraisy berkata kepada Umair bin Wahab, "Wahai Umair, lihatlah pasukan Muhammad, kira-kira seberapa banyak mereka?" Umair kemudian naik ke atas bukit, kemudian kembali lagi kepada pasukannya dan berkata, "Pasukan Muhammad berjumlah tidak kurang dari 300 orang." Dan memang benar, pasukan muslimin di perang Badar berjumlah 314 orang. Dalam perang Badar ini, Umair bin Wahab mengajak 4 orang anak laki-lakinya untuk ikut dalam berperang. Hasilnya, 3 orang terbunuh di Badar dan 1 orang menjadi tawanan perang kaum muslimin. Pada saat perang Badar selesai dengan hasil kaum muslimin menang atas kaum kafir Quraisy, Umair bin Wahab dan Safwan bin Umayyah duduk-duduk bersama di wilayah Hijr. Mereka merenung atas kekalahan kaum kafir Quraisy di perang Badar. Mereka mengingat banyak sekali tokoh-tokoh mereka yang meninggal. Safwan bin Umayyah kemudian berkata kepada Umair bin Wahab, "Bagaimana ini kita bisa kalah dari kaum muslimin? Banyak tokoh kita yang meninggal, termasuk ayahku Umayyah bin Khalaf dan anakmu. Anakmu juga ada yang ditawan." Maka Umair berkata, "Wahai Safwan, kalau bukan karena hutang-hutangku yang banyak dan ada yang bisa menaungi keluargaku, maka aku akan menghunuskan pedangku ini dan pergi ke Madinah untuk membunuh Muhammad." Maka Safwan langsung menjawab, "Saya akan melunasi seluruh hutangmu dan akan menjamin keluargamu. Segeralah ke Madinah dan bunuhlah Muhammad." Ini adalah kesepakatan mereka berdua dan mereka merahasiakan kesepakatan tersebut dari orang lain. Tidak ada yang tahu kecuali hanya mereka berdua. Segera setelah itu, Umair bin Wahab mencari pedangnya yang terbaik, lalu diberi racun yang sangat mematikan. Kemudian ia bersegera pergi ke Madinah. Umair bin Wahab pergi ke Madinah berbarengan dengan orang-orang Quraisy yang ingin menebus tawanan perang kepada kaum muslimin. Sehingga kedatangan Umair bin Wahab ke Madinah seakan-akan ingin menebus anaknya yang sedang dalam tawanan perang kaum muslimin. Umair kemudian sampai di pintu masuk kota Madinah. Kebetulan yang menjaga di situ adalah Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Orang ini lebih aku benci daripada anjing. Sesungguhnya ia datang untuk berbuat jahat." Umar bin Khattab lalu mengejar Umair bin Wahab. Kemudian Umar pegang leher Umair bin Wahab dan membawanya sampai ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang menyaksikan hal tersebut berkata, "Wahai Umar, ada apa?" Umar kemudian menjawab, "Wahai Rasulullah, setannya Quraisy datang. Ini pasti niatnya buruk. Izinkan saya untuk menebas lehernya." Kemudian Rasulullah berkata, "Biarkanlah dia." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Wahai Umair, mengapa engkau datang kemari?" "Saya datang kemari sama seperti orang Quraisy yang lain, ingin menebus tawanan perang. Saya ingin menebus anak saya yang sedang kalian tawan." Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Orang lain ingin menebus tawanan perang, yang ia bawa adalah harta. Tetapi yang kamu bawa adalah pedang. Jujurlah wahai Umair, mengapa kamu datang ke sini?" Umair bin Wahab kemudian tetap menjawab, "Benar ya Muhammad,
saya kemari ingin menebus tawanan perang, sedangkan pedang ini tidak ada gunanya." Umair ditanyai lagi oleh Nabi Muhammad, tetapi jawaban Umair tetap sama, yaitu ingin membebaskan tawanan. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, "Wahai Umair, bagaimana pendapatmu kalau saya mengatakan, kamu duduk-duduk 3 hari yang lalu bersama Sofwan bin Umayyah?" Kemudian Rasulullah menceritakan obrolan Sofwan bin Umayyah bersama Umair bin Wahab pada saat itu. Dan pada akhirnya Rasulullah berkata, "Pedang yang kamu bawa adalah untuk membunuhku dan sudah kamu taruh racun di ujungnya." Rasulullah SAW tahu secara detail peristiwa tersebut. Kemudian Umair bin Wahab menundukkan wajahnya. Setelah itu ia mengucapkan syahadat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, "Wahai sahabatku, rangkullah Umair bin Wahab ini, ajarkanlah ia Islam." Kemudian Umar bin Khattab langsung menggandeng tangan Umair seraya berkata, "Wahai Umair, sebelum masuk Islam aku lebih membencimu daripada anjing. Namun setelah masuk Islam aku menyayangimu sama seperti sayangku terhadap anak-anakku." Setelah masuk Islam, Umair bin Wahab belajar kepada sahabat-sahabat yang lain tentang indahnya ajaran Islam. Kemudian pada suatu hari ia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya sangat menyesal kenapa dahulu saya membenci Islam, kenapa saya memerangi Islam, dan saya bersyukur sekarang sudah mendapatkan petunjuk masuk agama yang indah ini. Saat ini izinkan saya untuk pulang ke Mekah mendakwahkan agama ini di sana." Rasulullah SAW kemudian mengizinkan Umair untuk pulang ke Mekah. Beberapa hari kemudian Umair bin Wahab kembali ke Mekah. Kemudian ia bertemu dengan Sofwan bin Umayyah dan menceritakan keislamannya. Umair bin Wahab kemudian mengajak Sofwan bin Umayyah untuk masuk Islam, namun ditolak olehnya.